是都手下留情了。 Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 106 bagian 2. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil. Tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya tertuju pada Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang untuk keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa sebenarnya kelanceng kecil itu? Lin Yan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Jangan dengarkan omong kosong yang orang ini munculkan. Saya baru saja turun dari Gunung Petir dan memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, itu sudah diselesaikan. Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan wormhole. Penatua Chihuo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut karena Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Sepertinya di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Bagaimana? Penatua Chihuo tercengang saat mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiao Yan sebagai Douzong di usianya telah sangat mengejutkan Penatua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Pelatihan Douqi dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa dalam salah satu dari dua kategori tersebut. Sangat sedikit yang berhasil memperoleh prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga telah memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mencemooh kata-kata Xiao Yan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, bukan berarti dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster ditampilkan sepenuhnya. Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari jarak tertentu. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Swoos! Siu siu siu! Ekspresi wajah tenang Penatua Chihuo berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Xiu juga langsung memucat, kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan luar biasa menakutkan yang mengalir ke arah pria tua berjubah ungu itu dengan cara seperti kilat. Ruang angkasa bergetar kemanapun ia melewatinya. Untaian garis hitam pekat menyebar dengan tenang. Penatua Chihuo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit.
Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi terguncang saat dia melihat Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya, seorang alkemis tingkat 7. Tentu saja, badai besar melanda hati penatua Cihuo saat ini. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan hanya menjadi Douzong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian yang begitu dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat 7, status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Harus diketahui bahwa alkemis dari tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Apalagi, hal yang benar-benar mengejutkan tetua Cihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di Douki dan penyempurnaan pil benar-benar bisa digambarkan sebagai monster. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar menunjukkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih peka terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dihadapkan pada lautan yang luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para sesepuh itu semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains tanpa kecuali. Mata Zheng Xiu menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya karena teriakan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu ini sedang mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Wus. Satsitsut satsitsut. Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak yang mengejutkan menyebar. Itu segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit getaran muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retakan muncul. Banyak garis retakan dengan cepat menyebar ke penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan kaget lainnya hadir. Penghalang spiritual meledak. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan keberadaan seperti itu tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya.
Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya. Dia ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara tidak sengaja bisa menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hahaha, selamat, hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan penatua Chihuo bersikap sopan padanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola wormhole. Teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya pergi ke Burning Flame Valley? Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire Tree Mysterious Chang'e dan yang disebut 9 naga api petir. Meskipun Xiao Yan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Tuan, bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. 3 perubahan misterius Skyfire sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, hehe. Baiklah, karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur.